Iya, bareng ini. Dari awal ya. 3, 2, 1. Prestasi, pencapaian, dan kesuksesan adalah hasil dari komitmen serta kerja keras kita selama bekerja. Proses adalah yang harus kita lakukan. Proses adalah hal yang 3. Prestasi, pencapaian, dan kesuksesan adalah hasil dari komitmen serta kerja keras kita selama bekerja. Proses adalah hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan semua hal tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa melakukan proses tersebut secara konsisten? Ingin tahu jawabannya? Hadiri Super Saturday. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini hari Sabtu. Saya ada undangan untuk acara Super Saturday di Sampurna Strategic Square. Saya diminta untuk sharing kenapa saya bisa bertahan di Manulife selama 4 tahun ini. Sekarang udah pukul 8 pagi. Saya mau jalan dulu dan sampai ketemu di kantor ya. Introspeksi kepada diri sendiri bahwa kita belum tentu selamanya akan bebas, ya. Bisa jadi siap, dan mudah-mudahan dulu ya. Oke, next. Ini extra club, yaitu Anda semua yang ikut di dalam klub ini, Association Member, Silver, Gold, Platinum, Titanium akan diundang dalam Annual Award. Year-to-date NSC yaitu pribadi 106, Ibu Sari True Sosmed. Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan yaitu Ibu Nurul Widaninggar dari Jakarta Raya Sigma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tamrin sudah diberikan waktunya. Formal banget ya Pak, formal banget. Enggak formal. Ya nama saya. Pakainya ngomong-ngomong cocok ya gitu? Oh iya kayaknya. Jeans putih ya. Oke, jadi kacang hijau, kacang tani, jodoh nggak kemana-mana ya. Alay deh. Ya, nama saya Nurul Widaninggar, Sagestuti. Sebenarnya panjangnya ada Sagestutinya, cuman panggilan saya Wiwit, familiarnya itu. Saya bergabung di Manulife 2012 dan apa ya Pak? Ya, saya sudah hampir 4 tahun di sini. Amazing juga bisa bertahan karena dulu masuk ke sini itu mikirnya sih cuma pengen nyari duit, nggak tahu itu asuransi apaan sih gitu kan. Terus kalau sekarang kan biasanya orang mau join jadi agent tuh, yang saya tahu tuh dia biasanya compare agent A, maksudnya agent perusahaan A, perusahaan B tuh kayak ibaratnya tuh kayak baby. Lahir, saya ngerayak dulu, saya ngerambat dulu, akhirnya saya bisa lari. Itu yang saya lakukan. Buat setahun setengah pertama saya tuh nggak ada apa-apanya, maksudnya nggak kelihatan, maksudnya siapa sih Wiwit itu, siapa sih Nurul itu kan, maksudnya sampai saya tuh hampir terminate juga 2013. Terus sampai leader saya udah kamu beli polis sendiri deh supaya bisa biar nggak di-terminate waktu itu. Ya udah, tapi sejak itu ya nggak tahu, ya udah jalan gitu. Akhirnya saya kepikiran pengen jualan di sosial media itu ya karena saya pernah
kayak jualan online shop itu saya lumayan berhasil ya, kenapa enggak saya coba di asuransi seperti itu. Jadi 2013 saya mulai aktifin lagi ya, selama setahun saya kayak apa ya namanya ya, kayak tebar pesona lah di sosmed. DP. Pesona. Jadi saya Manulife, saya bangun brand image saya dulu Manulife gitu kan, saya belajar sana sini sama, termasuk kayak suami saya tuh guru besar saya untuk di internet gitu, untuk apa namanya kayak nulis kayak apa, bikin ngebangun profil saya di LinkedIn juga. Oh gitu. Seperti itu. Berarti udah banyak banget di kamu, naruhnya di mana aja di sosmednya tentang kamu itu? Kak, Ada ini di barang mana sama aja? Pak. Coba pindah. Ada LinkedIn, LinkedIn, Facebook, Facebook, Twitter, Pet, Instagram, Instagram. WordPress ya. Ini mah semuanya. Apalagi atau deh? Apalagi? Ya, itu Tumblr. Tumblr sih nggak terlalu aktif sih. Oke. Tapi yang paling aktif itu saya pakai blog di WordPress terus. Itu apa sih yang kamu buat di situ, profilnya apa? Apa? You want to buy insurance? Call me atau gimana? No, nggak begitu. Gimana? Saya cuma kalau di LinkedIn itu apa aja seperti itu. Terus baru nanti setelah udah berapa artikel, ya saya ngomongin produk 1-2 kayak gitu, baru setiap ada produk baru saya pasti. Oke, tadi saya teringat kata Bu Linda, kan kita nggak kenal ya sama mereka. Itu prosesnya gimana ya? Setelah kamu ini mereka telepon atau gimana proses sampai akhirnya terjadi penjualan itu gimana? Biasanya kalau di internet itu orang-orang itu minta di email dulu. Oh, di email dulu. Ya, mereka nggak akan nyaman untuk ketemu, maksudnya kita masih mentah nih, ketemu bawa proposal tuh enggak gitu. Jadi kalau orang yang di luar itu pasti mereka kasih email dulu, kasih data dulu, dan mereka udah tahu apa yang mereka cari gitu. Kalau misalnya saya presentasi ke orang yang kayak temen, saudara, itu biasanya kan mereka mentah banget, nggak ngerti asuransi sama sekali, mungkin saya bisa 2 jam menjelasinnya. Tapi kalau yang orang-orang yang udah ngerti asuransi, sebelum dia nembak saya untuk datang, mereka udah belajar dulu. Jadi ada ternyata di sosmed orang yang minta kamu untuk datang ketemu jelasin asuransi. Biasanya pada kabur, mereka minta datang, kamunya datang. Iya, datang maksudnya, tapi sebelumnya saya udah sempat email dulu, pelajarin dulu gitu kan, baru nanti pas ketemu mereka sesi pertanyaan. Kalau enggak ada juga sesi pertanyaan itu by email. Jadi waktu ketemu ya udah tinggal sign aja. Oke. Gitu. Kayaknya mendingan pertanyaannya dari teman-teman. Ada lagi yang mau disampaikan? Sebenarnya Mbak Wiwit mau kemarin ngomong sama saya mau apa? Mau show ya? Oh iya, aku sebenarnya sih pengen kayak ngasih slide gitu, cuma karena dalam waktu ya mau libur juga, jadi kayak lepas close on juga, jadinya ya nggak ke Uber. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, Ibu lagi. Keberhasilan closing ya, karena kebanyakan dari yang mereka bertanya itu bisa jadi ya mereka adalah kompetitor. Ya kan, karena ini pengalaman dari dulu, kita pun sering seperti itu gitu loh ya kan, dan kita pun sering diteleponin oleh agent, kita pun telepon ke kompetitor untuk menanyakan produk, itu dia kayak tes. Iya betul, karena saya terus terang selama ini saya nggak berani untuk mereka tahu saya di Manulife ya kan, tapi saya untuk bikin seperti ini di sosmed saya belum berani, karena saya tahu kapasitasnya, persentase keberhasilan itu agak kecil sekali. Yang ada kita capean. Oke, boleh nih di respon. Ya, kalau saya bilang memang kalau jalan di sosmed itu butuh kesabaran ya, kesabarannya tingkat tinggi kalau saya bilang ya, karena memang dia nggak bisa yang kita launch sekarang besok kita langsung dapat tuh nasabahnya. Jadi butuh waktu mungkin ya 6 bulan, 8 bulan seperti itu. Memang kayak orang tuh mungkin lihat kita ini, dia pelajari dulu nih orang kita ini kayak apa sih gitu kan. Terus aktivitas kita sehari-hari kayak apa dilihat di sosial media. Terus apa namanya, pastilah kalau kita misalnya mau nawarin kayak Facebook ya, kita inbox tuh orang-orang yang di Facebook. Kadang-kadang yang kita inbox tuh karena agent lain gitu, atau enggak mereka cari tahu tentang produk kita
bisa kelihatan kok kalau dia itu agent Oke, sebenarnya. prosentase gimana? Ada beberapa klien yang udah beli memang dari sosial media itu datang dan beli ya? Banyak Pak. Banyak Bu, malah Bu. Jadi yang klien saya, Kian Puluh itu, yang saya kenal itu cuma 5 orang. Oke, tunggu dulu ya. Ya ternyata kebalikan dari Ibu, dia banyak yang dapat dari sosial medianya. Jadi 95% saya nggak kenal. 95% nasabahnya dia nggak kenal. Iya. Oke, beda ya? Ternyata tadi Bu Linda bilang referral, bahkan yang nggak kenal malah closingnya bisa. Oke, dan nggak takut ya. Itu pertanyaan dari tadi sebenarnya mau nanya ya. Ya biar nggak takut ketemu orang yang nggak kenal, apalagi misalnya wajahnya kayak saya atau kayak Wisnu atau Yanwar itu kan. Oh gitu ya. Enggak ya? Nggak takut ya? Apa ya, kalau saya itu gini Pak, saya tuh dari kecil nggak tahu ya, orang tua saya tuh nggak pernah nakutin apa gitu. Oh. Terus itu ini gelap loh, terus ini binatang apa enggak. Sampai sekarang tuh suami saya juga heran, kamu kenapa nggak ada takut sama sekali sih pulang jam 1 pagi gitu. Ya alhamdulillah gitu, maksudnya saya sama orang itu, kecuali nggak tahu ya, mungkin tunggu kejedok dulu, tapi jangan sampai amit-amit gitu Pak. Jadi ya saya usahakan kalau nggak kenal tuh ketemu di kantor. Oke, gitu caranya ya. Gitu. Kalau di dia minta kantor. ketemu, Kalau di kuburan pasti nggak berani jangan lah. lupa ya. Oke, Ya, ada yang mau nanya? kayak gitu kan. Ya Wis, oke mau nanya? Satu Ya, aja. ya. Boleh di-share pengalamannya jadi CS-nya, CS Oh. tanda kutip. Oh iya, kita share apapun informasi yang ada di Manulife ya. Jadi kadang-kadang itu tuh ternyata banyak sekali nasabah-nasabah yang memang dia agennya udah nggak ada gitu, resign dan lost contact atau apa. Jadilah mereka tuh searching. Ya salah satunya ketemu saya, akhirnya ngadu lah macam-macam begini-begini, polis saya begini, gimana saya harus gimana ya. Ya mau nggak mau ya saya harus bantu. Kenapa ya? Saya memposisikan sebagai nasabah ya, dia bingung, mungkin di kota itu nggak ada cabang Manulife juga gitu kan. Kadang-kadang saya kepikiran pengen ngomong ke Pak Rusli, kenapa nggak bikin CS yang ada live chatnya. Karena kalau ada yang udah mampir ke blog saya itu banyak sekali orang langsung live chat di situ. Live chat. Ya terutama kayak nasabah DPLK itu bisa ribuan, kayak misal ada satu perusahaan yang dia PHK sampai mungkin 100.000 karyawan dan mereka searching. Jadi saya kayak Minamas mungkin saya sebulan mungkin bisa ada 30 orang nanyain cara klaimnya itu kayak apa kayak gitu. Oke, berarti ada chance lagi berarti ya di situ ya? Ya apa ya? Ya saya kayak apa ya namanya ya, kerja sosial ya Pak, kayak gitu ya. Ya jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang pengen mencoba jualan sosial media ya seperti itu, maksudnya nggak pilih-pilih orang untuk bantu. Karena di sosial media itu resikonya kita emang nggak cuma cari nasabah, tapi akhirnya juga orang yang udah jadi nasabah Manulife ya pasti dia minta bantuan kita, karena mungkin dia nelfon ke sini ke CS susah masuk. Jadinya ya dia cari ya. Oh ini si Wiwit gitu ya? Dia langsung nanya, kadang-kadang ini Pak, bukan produk Manulife aja yang dia tanya. Oke. Danamon juga, Muamalat juga. Lah saya kan bukan agent Danamon gitu. Jadi ya palingnya, tapi ya saya bersyukurnya dari banyak pertanyaan-pertanyaan itu, terutama DPLK, jadi saya agak mau tanya, menarik sih ya ini kayak jualan asuransi lewat media sosial, dan dari situ dominannya penjualan dari media sosial gitu ya. Saya mau tanya, di penjualan media sosial itu bagaimana dengan CR kita? Apakah ada kendala nggak di situ? Kan kita kan random juga kan ketemu orang, kita nggak tahu latar belakang keuangan mereka seperti apa. Terima kasih. Oke, CR-nya gimana? Banyak live nggak? Banyak Oh. itu nggak gitu? live jarang banget gitu. Ya jarang banget pokoknya Dari sosmed jarang live justru. Jadi CR saya sekarang itu 94%. Berapa? 94%. CR-nya 94% pribadi ya, pribadi. loh. Gitu, pribadi. Oke. Jadi kalau live itu ya karena mereka udah butuh gitu, kecuali kalau kita ngalamin orang ya kita nyodor-nyodorin, nembak
gitu. Kalau ini kan mereka memang butuh dan memang nyari, dan kadang ada juga yang saya temuin orang dia justru nggak mau beli sama saudaranya karena biar apa ya, kalau orang lain tuh katanya lebih profesional dia bilang gitu seperti itu. Jadi ya mungkin nggak tahu ya, zaman sekarang kayaknya sosial media itu happening banget gitu. Oke, sebenarnya tanpa kita sadari online shopping pun udah di mana-mana kan, dan ternyata kita beli terus kan disebut. Sekarang udah saatnya apa? Pakai apa semua? Gadget semua pakai online ya, pakai apa? Oke, nggak ada lagi. Nah, saya yakin teman-teman penasaran tentang sosmed, gimana caranya, gimana nanti Anda secara pribadi ketemu dengan apa? Mbak Wiwit, dengan syaratnya adalah punya handphone ya. Iya, nanti diajarin ya. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Mbak Wiwit. Thank you Mbak Wiwit. Luar biasa ya. Bisa tadi suaranya mengaung ya ini. Oke. Ternyata ada beberapa